Namaku Laras. Usia 23 tahun. Aku tinggal di sebuah desa kecil yang tenang di pinggiran kota Solo. Aku bukan siapa-siapa, hanya gadis biasa yang setiap pagi mengantar ibuku ke pasar, lalu membantu di warung kecil peninggalan almarhum ayahku. Hidup kami sederhana, tapi penuh syukur. 3 tahun lalu, aku jatuh cinta. Namanya Reno. Reno adalah pemuda dari kampung sebelah. Kami bertemu saat kegiatan Karang Taruna, dan sejak itu, perlahan hubungan kami tumbuh. Ia berbeda dari kebanyakan pria. Sopan, pekerja keras, dan selalu punya mimpi besar. Ia sering bercerita padaku tentang keinginannya membahagiakan ibunya, membangun rumah sendiri, dan menikahiku dengan pesta yang layak. Larasku sayang, katanya suatu sore di tepi sungai tempat kami biasa duduk, aku akan pergi ke Jakarta. Di sana ada tawaran kerja bagus. Gajinya besar, dan aku bisa menabung untuk masa depan kita. Aku hanya diam saat itu. Ada perih yang menyesak di dada, tapi aku tahu Reno bukan pria yang bisa kutahan di kampung ini. Ia terlalu cemerlang untuk dikekang. Berapa lama? Tanyaku lirih. 3 tahun. Mungkin kurang. Tapi aku janji, aku akan kembali untuk menikahimu. Aku menunduk, menahan tangis. Ia menggenggam tanganku erat. Tunggu aku, ya. Jangan berpaling. Aku akan membuktikan kalau semua ini demi kita. Dan aku menunggunya. Dengan hati yang penuh keyakinan, aku menunggunya. Hari-hariku setelah Reno pergi terasa hampa. Dulu, tiap pagi ada pesan darinya. Kini, hanya sepi dan rindu yang menari dalam pikiranku. Tapi aku tahu, aku harus kuat. Awalnya komunikasi kami lancar. Kami bertukar kabar lewat pesan dan telepon. Kadang video call saat dia sempat. Reno bercerita tentang kesibukannya di perusahaan baru, tentang bos yang galak tapi pintar, tentang kehidupan keras di ibu kota. Ia sering mengeluh rindu kampung, rindu masakanku, rindu melihatku. Aku capek, Ras. Tapi setiap kali ingat kamu, aku semangat lagi. Kata-katanya jadi bahan bakar hidupku. Aku menolak semua pria yang datang melamar. Ada yang guru, ada yang pegawai koperasi, bahkan anak kepala desa pun sempat memintaku jadi istrinya. Tapi aku menolak semuanya. Maaf, saya sudah punya yang saya tunggu, kataku, tersenyum sopan. Ibu sempat khawatir. Laras, yakin Reno itu serius? Jangan sampai kamu digantungin, nak. Aku mengangguk, mencoba menenangkan hatinya. Tapi jauh di lubuk hati, ada keraguan kecil yang diam-diam tumbuh. Reno mulai jarang memberi kabar. Alasannya selalu sama, sibuk. Aku ada proyek besar, Ras. Bos suruh lembur terus. Aku capek banget, Ras. Maaf ya, nanti aku telpon lagi. Aku lagi meeting. Nanti malam ya. Kadang aku menunggu hingga tengah malam, menatap layar ponsel yang tak kunjung menyala. Tapi tetap saja aku bertahan. Mungkin dia benar-benar sedang berjuang, batinku. Tahun pertama berlalu. Lalu tahun kedua, komunikasi kami semakin renggang. Tapi aku masih percaya. Aku mencatat tanggal-tanggal penting, hari jadi kami, ulang tahun Reno, tanggal ia berangkat dulu. Aku masih menyiapkan kado meski tak pernah terkirim. Di tahun ketiga, aku mulai menyiapkan tabungan kecil. Aku ingin membuat kejutan saat ia pulang. Aku bahkan diam-diam belajar membuat kue kesukaannya. Aku ingin menyambutnya dengan bahagia, dengan cinta, dengan setia yang tak luntur. Suatu hari, saat sedang membantu di warung, aku mendengar dari teman Reno yang kebetulan pulang kampung. Namanya Dani. Laras, kamu masih sama Reno? Aku tersenyum malu. Masih, Mas? Kenapa? Dani tampak canggung. Ia menggaruk kepala, lalu berkata, kamu belum tahu ya? Reno sekarang kerja di perusahaan besar. Katanya sih dekat sama anak pemiliknya. Aku diam. Jantungku berdetak kencang. Tapi aku masih mencoba berpikir positif. Mungkin cuma gosip. Reno pasti cerita kalau itu benar, pikirku. Hari itu aku pulang dengan kepala penuh tanya. Aku ingin menanyakan langsung ke Reno, tapi pesan-pesanku sudah tak lagi dibalas. Bahkan pesan terakhirku sudah centang 2 sejak 2 minggu lalu tapi tak dibuka. Aku mulai gelisah.
Aku tak ingin mengintip media sosialnya, selama ini aku percaya padanya. Tapi malam itu, aku melanggar prinsipku. Dengan tangan gemetar, aku membuka Instagram Reno. Foto terakhirnya membuat nafasku tercekat. Reno berdiri di samping seorang wanita cantik, mengenakan gaun putih, tersenyum di depan latar gedung mewah. Tulisannya, "Grateful for this moment with you. Soon to be wife." Dunia serasa runtuh. Mataku panas. Air mata tak bisa kubendung. Dadaku sesat. Aku menjerit pelan di kamar, tak ingin ibu tahu aku sedang patah hati. Kenapa, Reno? Kenapa kamu tega? Aku menunggu selama 3 tahun. Menolak lamaran pria-pria baik. Menjaga hati dan setiaku seolah kamu akan kembali seperti janji kita. Tapi kamu pulang, bukan untukku. Keesokan harinya, aku pura-pura kuat di depan ibu. Aku tetap membantu di warung, tetap tersenyum pada pembeli. Tapi dalam diam, aku hanya ingin menangis. Aku menghindari semua orang, tak ingin menjawab pertanyaan soal Reno. Seminggu kemudian, aku mendengar kabar Reno akan pulang kampung untuk mengadakan lamaran. Aku tak diundang. Tentu saja tidak. Tapi berita itu menyebar seperti angin, dan semua orang memandangku dengan tatapan iba. Kasihan Laras, katanya dia sudah nunggu bertahun-tahun. Reno memang jahat, masih tega nyakitin anak sebaik Laras. Aku hanya tersenyum kaku mendengar bisik-bisik itu. Di dalam hati, aku merasa hancur. Tapi aku tak mau terlihat lemah di depan dunia. Aku ingin menunjukkan bahwa aku masih bisa berdiri, meski hatiku compang-camping. Malam itu, aku duduk sendiri di teras rumah. Bulan bersinar terang. Angin membawa aroma tanah dan dedaunan basah. Aku mengusap air mata yang tak lagi bisa kuhalangi. Lalu suara sepeda motor berhenti di depan rumah. Seorang pria turun dan tersenyum padaku. Wajah itu tak asing. "Radit," sapaku pelan. "Iya, Ras. Masih ingat aku?" katanya dengan senyum hangat. Radit adalah sepupuku yang sejak kecil tinggal di luar kota bersama keluarganya. Dulu kami sering main bersama setiap lebaran. Ia sudah dewasa sekarang. Wajahnya teduh, pembawaannya tenang, dan ada sesuatu dalam tatapannya malam itu yang membuatku merasa dilihat, bukan sekadar dipandang. "Aku dengar soal Reno. Aku tahu kamu pasti terluka." Aku mengangguk, tak bisa berkata-kata. "Kalau kamu butuh teman cerita, aku ada, Ras." Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku merasa sedikit tenang. Tuhan tak mengizinkan aku bersama Reno bukan karena aku tak layak. Tapi karena Tuhan ingin mempertemukanku dengan seseorang yang melihatku lebih dari sekadar kenangan. Hari itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Kampungku yang biasanya tenang mendadak ramai dengan persiapan pesta lamaran. Rumah besar di ujung gang yang dulu sering kosong, kini dihiasi tenda putih dan lampu-lampu kecil yang berkedip di malam hari. Mobil-mobil mewah berjajar di depan rumah itu, dan suara musik dangdut sayup terdengar dari pengeras suara yang dipasang di sudut halaman. Reno pulang. Tapi bukan untukku. Ia pulang untuk melamar wanita lain. Wanita cantik itu, Cynthia, yang dulu hanya kulihat di Instagramnya, kini berdiri nyata di pelataran rumah keluarganya, mengenakan kebaya putih yang elegan, dengan tatanan rambut khas salon mahal. Ia tersenyum anggun, menyapa tamu-tamu yang datang seolah sudah menjadi bagian dari kampung ini. Aku menatap dari jauh, berdiri di balik pagar rumah. Aku tidak diundang, tentu saja. Tapi rasa sakit yang bercokol dalam dadaku seolah memaksaku melihat kenyataan dengan mata kepala sendiri. Sakit, luar biasa sakit. Tak ada satupun penjelasan dari Reno. Tak ada perpisahan. Tak ada permintaan maaf. Hanya seolah aku hanyalah bayangan dalam hidupnya, yang bisa ia tinggalkan tanpa penyesalan. "Ras, masuk yuk. Nggak usah dilihatin lagi, nanti kamu makin sedih." Suara ibu mengagetkanku. Ia berdiri di belakangku, membawa sepiring pisang goreng hangat. Aku menoleh, berusaha tersenyum. Tapi mataku sudah basah. "Aku cuma mau memastikan, Bu. Kalau ini bukan mimpi buruk." Ibu menarik napasku dalam-dalam, lalu memelukku erat. "Dia yang rugi, Laras. Bukan kamu. Anak baik kayak kamu layak dapat yang jauh lebih baik." Aku mengangguk.
Tapi batin ini masih berontak. Kenapa, Reno? Kenapa kamu biarkan aku menunggu? Kenapa kamu biarkan aku menaruh harapan? Dan sekarang kamu bahkan tak cukup berani untuk berkata, maaf. Keesokan harinya, berita lamaran Reno dan Cynthia tersebar di seluruh kampung. Foto-foto mereka beredar di grup WhatsApp RT dan ibu-ibu pengajian. Senyum mereka tampak sempurna, seolah tak ada kisah yang terbuang di belakangnya. Aku duduk termenung di dapur, menatap gelas teh yang tak tersentuh. Hati ini seperti dilempar, diinjak, lalu ditertawakan. Tapi aku tidak ingin berlarut-larut dalam luka. Aku harus bangkit. Aku harus menunjukkan bahwa hidupku tak berakhir karena satu pria. Dan entah takdir atau kebetulan, Radit mulai sering datang ke rumah. Kadang ia hanya mampir membeli gorengan. Kadang pura-pura ingin bantu angkut galon. Tapi aku tahu, ia punya niat lebih dari itu. Ia tidak agresif seperti laki-laki lain. Ia tidak bertanya soal Reno. Tidak memaksaku tersenyum. Ia hanya hadir. Hadir di saat aku merasa sendiri. Masih suka nulis puisi kayak dulu? Tanyanya suatu malam, saat kami duduk di teras sambil minum teh. Aku terkekeh pelan. Udah lama nggak nulis. Inspirasi hilang. Mau aku bantu cariin? Aku menoleh. Ia tersenyum, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tak merasa hampa. Beberapa minggu berlalu. Reno dan Cynthia masih di kampung, kabarnya sedang mencari rumah untuk ditempati setelah menikah nanti. Mereka kerap terlihat berdua naik motor mengelilingi desa, kadang mampir ke warung-warung, kadang duduk di warung kopi di dekat lapangan bola. Suatu sore, aku sedang membersihkan rak di depan warung, ketika sebuah mobil hitam berhenti. Dari dalamnya keluar Reno dan Cynthia. Aku menegang. Laras, sapa Reno canggung. Lama nggak ketemu. Aku menatapnya dalam diam. Hatiku ingin marah, tapi lidahku keluh. Cynthia tersenyum sopan. Kamu Laras ya? Aku sering dengar cerita tentang kamu dari Reno. Katanya kamu dulu teman dekatnya? Aku mengangguk pelan. Iya, dulu. Reno memandangku, ada sekelebat rasa bersalah di matanya. Tapi ia cepat-cepat mengalihkannya. Kita mau beli air mineral, Laras. Ada? Aku mengangguk. Ada. Tunggu sebentar. Dengan tangan sedikit gemetar, aku masuk ke dalam dan mengambil 2 galon. Saat keluar, Radit tiba-tiba muncul dari arah gang. Ia mengenakan kemeja putih rapi, tampak baru pulang dari kantor. Ras, panggilnya. Aku menoleh dan tersenyum. Mas Radit. Radit berjalan cepat ke arahku, lalu dengan santai mengambil galon dari tanganku. Biar aku aja yang angkat. Kamu nggak usah berat-berat. Ia lalu menoleh ke Reno dan Cynthia. Oh, kalian temannya Laras? Cynthia menjawab sopan, kami, ya, bisa dibilang begitu. Salam kenal, ucap Radit sambil tersenyum hangat. Saya Radit. Suaminya Laras. Jantungku berhenti berdetak sejenak. Suami? Aku menoleh kaget, tapi Radit tetap tersenyum tenang. Reno tampak membeku. Ekspresinya sulit dibaca. Cynthia menatapku dengan sedikit heran. Maaf, tadi kamu bilang suami? Tanya Reno pelan. Radit mengangguk. Iya, kami baru menikah sebulan lalu. Belum banyak yang tahu karena acaranya tertutup. Aku tercekat. Tapi entah kenapa, ada rasa lega yang mengalir dalam dadaku. Radit menggenggam tanganku dengan lembut. Tak ada kebohongan dalam tatapannya. Mungkin ia hanya ingin melindungiku dari rasa malu. Atau mungkin ia benar-benar ingin aku jadi istrinya suatu hari nanti. Reno terdiam. Ia menunduk, lalu membayar air mineral dan pamit tanpa banyak bicara. Setelah mereka pergi, aku menatap Radit. Kenapa kamu bilang kita udah nikah? Radit nyengir. Karena kamu butuh diselamatkan. Dari mereka. Aku menghela napas. Tapi nanti kalau gosip menyebar. Biarkan saja. Anggap aja latihan, katanya sambil tersenyum nakal. Hari-hari berikutnya, gosip tentangku dan Radit memang mulai terdengar. Tapi tak satu pun yang menjelek-jelekkan. Justru banyak yang mendoakan. Banyak yang bilang kami cocok. Bahkan ibu mulai bertanya dengan tatapan penuh harap. Laras, kamu serius nggak sama Radit? Aku menunduk.
Aku nggak tahu, Bu. Hati aku belum pulih sepenuhnya. Ibu mengangguk. Tapi kamu bahagia waktu sama dia, kan? Aku tak bisa menjawab. Tapi dalam hati, aku tahu jawabannya. Suatu malam, Radit mengajakku ke taman kecil di dekat rumah. Ia membawa 2 gelas kopi hangat dan selembar kertas. Apa ini? Tanyaku penasaran. Kontrak kecil-kecilan, jawabnya sambil tertawa. Kalau kamu siap, aku mau lamar kamu beneran. Bukan pura-pura. Aku membisu. Kalau belum siap, nggak apa-apa. Aku bisa nunggu, tapi aku nggak mau kamu terus-terusan luka. Aku mau jadi bagian dari penyembuhan kamu, Laras. Air mataku menetes. Bukan karena sedih, tapi karena haru. Dalam hidupku yang penuh luka, Tuhan masih kirim seseorang yang bisa melihatku lebih dari sekadar gadis yang ditinggalkan. Hari demi hari setelah kejadian di warung, suasana hatiku mulai berubah. Aku tak lagi merasa malu ketika berjalan di jalan kampung. Tatapan iba dari tetangga sudah tak lagi menyakitkan. Entah karena kabar, pernikahan pura-pura, itu atau karena kehadiran Radit yang selalu membuatku merasa cukup, aku mulai merasa tenang. Untuk pertama kalinya sejak Reno pergi, aku tidak lagi menangis di malam hari. Radit benar-benar berbeda. Ia tidak hanya datang saat aku sedang sedih, tapi juga hadir saat aku mulai bangkit. Ia mendukung warung kecil milik ibuku dengan membantu merenovasi bagian depannya. Ia juga membantuku belajar tentang penjualan online agar kami bisa menjangkau pelanggan lebih luas. Dan setiap kali aku bertanya, kenapa kamu lakukan semua ini? Jawabannya selalu sama. Aku ingin kamu bahagia. Nggak lebih, nggak kurang. Tanpa gombalan, tanpa tekanan, hanya kehadiran yang nyata. Suatu pagi, ibu memanggilku ke ruang tamu. Ia duduk bersama seorang wanita parubaya yang tampak sangat rapi dan anggun. Di sebelahnya duduk Radit, dengan wajah canggung tapi tampak serius. Laras, ini Tante Siska, ibunya Radit, kata ibu dengan senyum yang tak bisa ia sembunyikan. Aku terdiam. Jantungku berdetak lebih cepat. Assalamualaikum, Laras. Maaf ya tiba-tiba datang begini. Tapi ibu ingin kenal langsung sama gadis yang selama ini sering diceritakan Radit. Aku menunduk, wajahku memerah. Waalaikumsalam, Tante Siska tersenyum hangat. Radit cerita banyak. Katanya kamu bukan cuma cantik, tapi juga tangguh. Dan ibu bisa lihat itu sekarang. Aku tidak tahu harus berkata apa. Ibu dan Tante Siska langsung akrab, berbincang seolah sudah lama saling kenal. Mereka membahas hal-hal ringan, lalu secara perlahan, pembicaraan mengarah pada hal yang lebih serius. Sebetulnya, kedatangan ibu hari ini. Tante Siska menoleh padaku, kami ingin melamar Laras untuk Radit. Kalau Laras bersedia. Dad, aku terpaku. Radit menunduk, lalu menatapku dengan lembut. Aku tahu kamu masih dalam proses menyembuhkan diri, Ras. Tapi aku serius. Kalau kamu belum siap menikah cepat, kita bisa lamar dulu. Nggak ada tekanan. Aku akan tunggu sampai kamu siap. Aku menatap ibu, yang mengangguk penuh harap. Lalu kutatap Radit, pria yang selama ini tak pernah memaksa, tapi selalu hadir. Lalu aku menarik napas panjang, dan untuk pertama kalinya aku berkata, aku bersedia. Seminggu kemudian, lamaran resmi digelar secara sederhana di rumah kami. Tidak megah, tidak heboh, tapi hangat. Warga kampung yang dulu mengasihaniku kini datang memberi selamat dengan penuh sukacita. Laras akhirnya bahagia juga ya. Radit itu keberuntungan kamu, Las. Dia anak baik. Kalimat-kalimat itu membuat hatiku menghangat. Tapi bukan hanya itu yang membuatku bahagia. Hari itu juga, secara kebetulan atau mungkin takdir Tuhan, Reno datang ke warung. Ia berdiri diam melihat spanduk kecil bertuliskan, "Selamat bertunangan, Radit Laras." Ia masuk dengan langkah pelan, dan saat matanya bertemu dengan mataku, aku bisa melihat penyesalan. "Selamat, Las," katanya pelan. Aku hanya tersenyum tipis. "Terima kasih." Beberapa detik kami saling diam, sebelum ia berkata lagi, "Aku nggak pernah maksud nyakitin kamu. Semua terjadi begitu saja. Aku nggak sangka kamu benar-benar nungguin aku selama itu." Aku menatapnya, kali ini tanpa luka,
tanpa tangis. Aku memang nunggu kamu, Reno. Tapi ternyata, Tuhan nyuruh aku belajar. Tentang setia, tentang ikhlas, dan tentang melepaskan. Ia tertunduk. Kalau aku boleh jujur, aku cemburu. Aku tersenyum. Kamu kehilangan seseorang yang mencintaimu dalam diam, Reno. Tapi aku justru menemukan seseorang yang mencintaiku dalam tindakannya. Ia tidak berkata apa-apa lagi. Hanya tersenyum lemah, lalu pergi meninggalkan warung tanpa membeli apa-apa. Dan aku berdiri di sana, tidak dengan hati yang sakit, tapi dengan dada yang lapang. Persiapan pernikahan kami berjalan sederhana tapi bahagia. Radit membiarkan semua keputusan di tanganku, termasuk gaun, dekorasi, bahkan makanan catering. Aku cuma mau kamu bahagia di hari spesialmu, katanya. Setiap hari kami semakin dekat. Radit bukan hanya tunanganku, tapi sahabatku. Kami sering berdiskusi tentang rencana setelah menikah, bukan tentang bulan madu mewah atau rumah besar, tapi tentang membesarkan warung ibu menjadi toko kelontong modern. Tentang membuka lapangan kerja untuk warga sekitar. Tentang berbagi. Aku percaya, Ras, ucapnya suatu malam. Kita bukan cuma bisa saling mencintai, tapi juga saling menguatkan. Dan aku percaya juga, karena sejak Radit datang, aku tak lagi merasa sendiri. Hari pernikahan kami pun tiba. Dengan gaun kebaya putih sederhana dan hiasan bunga melati di kepala, aku berdiri di pelaminan bersama Radit. Wajahnya tenang, tatapannya dalam. Saat ijab kabul diucapkan, air mata menetes di pipiku. Bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur yang tak bisa kuungkap dengan kata-kata. Saat kami berdiri menyambut tamu, sosok Reno dan Cynthia muncul. Mereka datang, entah karena undangan atau karena ingin tahu. Aku menyambut mereka dengan senyum hangat. Radit menggenggam tanganku erat, seolah berkata, "Kamu aman, kamu tidak sendiri." Cynthia memelukku pelan. "Selamat, Laras. Kamu cantik sekali hari ini." Aku tersenyum. "Terima kasih. Kamu juga." Reno hanya menatap kami, lalu berkata lirih, "Kamu memang lebih kuat dari yang aku pikir." Aku mengangguk. Karena aku pernah patah, jadi aku tahu caranya membangun kembali. Setelah mereka pergi, Radit membisik di telingaku, "Terima kasih sudah memilihku." Aku balas membisik, "Terima kasih sudah menyelamatkanku." Hari itu, tak ada pesta mewah, tak ada resepsi megah di ballroom hotel. Tapi yang ada adalah hati yang tulus, keluarga yang mendukung, dan cinta yang tumbuh dari luka. Dan sejak hari itu, aku tak lagi menjadi gadis yang ditinggalkan kekasihnya. Aku adalah istri dari pria yang memilihku, memahami lukaku, dan menyembuhkannya dengan kasih sayang. Aku adalah istri dari Radit, sepupu dari mantan kekasihku, yang ternyata adalah atasan Reno di perusahaan tempat ia bekerja. Tapi kisah itu baru akan dimulai. Setelah hari pernikahan yang sederhana tapi bermakna, hidupku berubah. Bukan karena statusku sebagai istri orang, tapi karena arah hidupku benar-benar berbelok. Bersama Radit, aku tak hanya menjadi istri, tapi juga partner kerja, sahabat, dan perencana masa depan yang sungguh-sungguh dipertimbangkan. Setelah bulan madu singkat di Jogja, kami langsung kembali ke kampung untuk menjalankan rencana yang sempat kami susun sejak bertunangan, mengembangkan warung ibu menjadi toko grosir kecil. Tak kusangka, Radit bukan hanya memberikan modal, tapi juga mempercayakanku menjadi manajer utamanya. "Anggap aja latihan jadi bos," ujarnya sambil tertawa ringan. Awalnya aku ragu. Aku tak punya latar belakang bisnis, hanya seorang gadis kampung yang dulunya menjajakan gorengan. Tapi Radit percaya. Dan kepercayaan itu memberiku keberanian. Kami mulai dari menyusun stok barang, mengatur pencatatan, hingga mempelajari sistem kasir digital. Semua dilakukan dengan tertib, penuh semangat, dan perlahan toko kami mulai ramai. Beberapa bulan kemudian, toko kecil itu punya pegawai sendiri. Ibu tak lagi harus berdiri dari pagi sampai malam, dan aku bisa membagi waktu antara rumah tangga dan toko. Satu pagi, saat aku sedang mencatat laporan mingguan, Radit datang dengan senyum lebar sambil membawa secangkir teh hangat. "Capek?" tanyanya. "Lumayan," jawabku sambil menghela napas. "Sebentar lagi kamu akan tambah sibuk." Aku mengernyit. "Kenapa?"
Radit duduk di seberangku, menatapku serius. Aku ingin kamu ikut bantu di kantor pusat. Jadi direktur pemasaran online. Kamu cocok. Aku terkejut. Rad, aku belum pernah kerja di kantor, apalagi jadi direktur. Radit tertawa pelan. Makanya belajar. Aku akan mentor kamu sendiri. Kamu punya naluri yang bagus. Dan, kamu nggak cuma istri bos, tapi calon pemilik bisnis ini juga. Kita bangun bareng, ya? Perlahan, kepercayaan itu kembali mengalir. Jika dulu aku pernah dihancurkan oleh seseorang yang tidak menghargai kesetiaanku, kini aku dibangun oleh seseorang yang melihat nilainya. Beberapa minggu kemudian, aku mulai masuk ke kantor Radit. Gedungnya berdiri kokoh di kota besar, beberapa jam dari kampung halaman. Disinilah segalanya terasa asing tapi menantang. Radit memang pemilik perusahaan, tapi ia tetap disiplin dan profesional. Ia tak pernah memperlakukan aku secara istimewa di depan staf. Semua berjalan sesuai alur. Dan aku mulai belajar dari nol. Suatu hari, saat aku sedang duduk di ruang meeting kecil menyusun jadwal kampanye digital, seorang staf HRD masuk dengan map di tangan. Bularas, ini data karyawan baru hasil rotasi dari cabang Bandung. Aku membuka map itu, dan mataku langsung tertumbuk pada satu nama, Reno Prasetya. Waktu seolah berhenti. Aku memandangi foto yang tertera di bagian atas map itu. Wajah itu masih sama, wajah yang dulu membuatku menangis malam-malam, wajah yang pernah kujaga dalam doa-doa. Tapi kini, ia adalah bawahan di perusahaan yang sebagian sahamnya atas namaku. Dia mulai kerja kapan? Tanyaku datar. Lusa, Bu. Ditempatkan sebagai asisten manajer pengadaan. Langsung di bawah pengawasan direktur operasional. Aku mengangguk, menyembunyikan senyum kecil. Tak ada amarah dalam hatiku. Hanya rasa, Tuhan punya cara indah untuk membalikkan cerita. Hari pertama Reno masuk kantor, aku sedang berada di ruang kerja mengatur jadwal meeting bersama Radit. Ketika pintu diketuk dan seseorang mengantar Reno masuk untuk orientasi, aku dan Radit sedang berdiri berdampingan, membaca grafik penjualan di layar besar. Selamat pagi, Pak Radit. Saya Reno. Ditempatkan sebagai AM pengadaan. Radit menoleh. Begitu juga aku. Matanya membelalak saat melihatku. Laras? Aku tersenyum kecil. Selamat datang di kantor, Reno. Radit hanya menatap Reno dengan wajah datar. Mulai besok, kamu langsung bekerja di bawah koordinasi Bularas. Dia direktur pemasaran digital di sini. Banyak hal yang harus kamu pelajari darinya. Wajah Reno pucat. Siap, Pak. Aku melangkah ke depannya. Mari, saya antarkan ke ruang kerjamu. Reno berjalan di belakangku, dan sesekali aku mendengar napasnya yang sedikit berat. Sesampainya di ruangan kecil dengan jendela menghadap taman belakang, aku membalikkan badan. Kamu nggak nyangka ya, kita ketemu lagi di sini. Ia mengangguk pelan. Saya nggak tahu harus bilang apa. Tak perlu bilang apa-apa, jawabku cepat. Kita sekarang kolega. Masa lalu sudah lewat. Reno tampak kikuk. Kamu hebat, Las. Aku dulu terlalu bodoh untuk sadar. Aku menatapnya, kali ini dengan penuh percaya diri. Kalau kamu nggak pergi, mungkin aku nggak akan pernah berdiri di sini. Ia tertunduk. Aku melangkah pergi. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa menang, tanpa harus menyakiti siapapun. Hari-hari di kantor berlalu cepat. Aku dan Radit mulai dikenal sebagai pasangan tangguh. Tak hanya harmonis dalam rumah tangga, tapi juga solid dalam bisnis. Kami membagi peran dengan adil, saling memberi ruang, dan tetap menjaga profesionalitas. Reno bekerja di bawah departemenku dengan disiplin, tapi aku tahu ia selalu gugup saat harus berinteraksi langsung denganku. Tak sedikit staf kantor yang akhirnya tahu bahwa aku adalah mantan kekasihnya, tapi tak satu pun dari mereka berani membicarakannya. Karena aku tak pernah membawa masa lalu itu ke meja kerja. Cynthia, yang dulu dipuja sebagai wanita kota yang anggun, kabarnya tak betah hidup sederhana di kampung. Mereka sering bertengkar, dan kini sedang pisah rumah. Kadang Reno datang ke kantor dengan mata sembab, tapi aku tak lagi peduli. Hidupku terlalu damai untuk diusik oleh kisah lama yang sudah mati.
Suatu hari, kantor mengadakan acara peringatan ulang tahun perusahaan di sebuah hotel mewah yang juga milik Radit. Di sanalah semua petinggi dan staf berkumpul, termasuk para keluarga. Aku dan Radit tiba bersama, mengenakan busana batik elegan. Di aula besar itu, kami menjadi pusat perhatian, pasangan pemilik perusahaan yang bahagia dan bersahaja. Di sela-sela acara, aku menyempatkan diri berbincang dengan beberapa karyawan. Tiba-tiba Reno datang, sendirian. Wajahnya tampak letih. Bu Laras, katanya agak gugup. Aku tersenyum. Ada yang bisa saya bantu? Ia ragu sejenak, lalu berkata lirih. Aku cuma mau bilang, terima kasih. Karena kamu nggak mempermalukan aku di kantor. Kamu tetap adil. Aku mengangguk. Karena aku bukan orang yang senang membalas dengan kebencian. Aku cuma ingin kamu belajar menghargai. Ia menunduk, lalu berjalan pergi dengan langkah pelan. Tak lama, Radit menghampiriku dan menggandeng tanganku dengan hangat. Mau foto bareng? Aku mengangguk. Kami berdua berdiri di tengah ruangan, tersenyum ke arah kamera. Kilatan cahaya menangkap momen kami yang penuh kebahagiaan. Dan di sudut ruangan, aku sempat melihat Reno berdiri, memandangi kami dengan tatapan kosong. Hari itu, aku tak sekadar jadi istri seorang pengusaha muda. Aku adalah bukti bahwa perempuan yang pernah dihancurkan cinta bisa bangkit dan berdiri lebih tinggi dari sebelumnya. Aku bukan perempuan yang butuh balas dendam. Aku adalah perempuan yang memilih bangkit dan memamerkan luka yang kini sudah sembuh dengan elegan. Sudah lebih dari setahun sejak aku dan Radit resmi menikah. Dalam waktu yang terasa singkat itu, hidup kami berkembang jauh lebih cepat dari yang pernah kubayangkan. Bukan hanya rumah tangga yang semakin harmonis, tapi juga bisnis yang kami kelola bersama mengalami pertumbuhan pesat. Aku bukan lagi gadis lugu dari kampung yang hanya tahu menunggu. Kini aku dikenal sebagai Direktur Pemasaran Online PT Raditya Global Nusantara, perusahaan distribusi skala nasional yang terus membuka cabang ke berbagai daerah. Dan setiap langkah suksesku terasa begitu manis karena aku bisa membaginya dengan orang yang mencintaiku sepenuh hati, Radit. Tapi, di balik semua itu, diam-diam aku tahu, tidak semua orang bisa menerima kebahagiaan kami dengan lapang dada. Termasuk seseorang dari masa laluku, Reno. Suatu siang, saat aku dan Radit sedang makan siang di ruang makan kantor, Pak Joko, kepala HRD, masuk dengan wajah agak bingung. Maaf mengganggu, Pak Radit, Bu Laras. Ini ada laporan soal salah satu staf pengadaan. Ada indikasi penggelapan dana proyek pengadaan alat logistik di cabang Surabaya. Aku langsung merasa ada yang tidak beres. Siapa orangnya, Pak? Pak Joko menatapku agak ragu, lalu menjawab pelan, Reno Prasetya, Bu. Radit mendesah pelan. Panggil dia ke ruang meeting sore ini. Kita akan konfirmasi langsung. Aku terdiam, antara marah, kecewa, dan prihatin. Sore harinya, Reno datang dengan wajah panik. Di ruang meeting, hanya ada aku, Radit, dan Pak Joko. Kamu tahu kenapa dipanggil ke sini? Tanya Radit. Reno mengangguk pelan. Tapi, saya nggak ambil uang itu, Pak. Saya cuma pinjam untuk biaya rumah sakit ayah saya. Saya berniat mengembalikannya, sungguh. Aku memejamkan mata. Kenapa kamu tidak ajukan bantuan ke bagian keuangan? Atau bicara padaku secara pribadi? Reno terlihat gelisah. Saya malu, Las. Bu Laras. Setelah semua yang terjadi antara kita, saya nggak punya muka. Radit menatap Reno tajam. Kamu tahu apa risikonya? Perusahaan ini menjunjung tinggi kepercayaan. Dan kamu menyalahgunakannya. Reno menunduk. Saya siap tanggung jawab, Pak. Saya rela dipecat. Tapi tolong jangan laporkan ke polisi. Aku menatap Radit, memberi kode. Ia mengangguk pelan. Kami berhentikan secara tidak hormat, ucapku tenang. Tapi kami tidak akan melaporkan ke pihak berwajib. Anggap ini bentuk terakhir belas kasihan. Reno tampak ingin menangis. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Saat ia keluar dari ruangan itu, aku hanya bisa menghela napas panjang. Di satu sisi aku merasa lega karena bisa mengampuni tanpa menyimpan dendam. Tapi di sisi lain,
Aku tak bisa menutupi rasa kecewa, karena Reno belum juga belajar dari kesalahan. 2 minggu setelah kejadian itu, kabar tentang Reno makin menyebar. Cynthia, istrinya, kabarnya telah kembali ke kota asalnya dan menggugat cerai. Mereka terlilit utang akibat gaya hidup tinggi Cynthia dan ketidakmampuan Reno menyesuaikan diri setelah kehilangan pekerjaannya. Kabar itu sampai ke telingaku lewat Wiwik, salah satu rekan kerja lama Reno yang masih bekerja di kantor pusat. Cynthia katanya sekarang kerja di salon milik temennya. Sedangkan Reno jadi driver ojek online, katanya pelan. Aku hanya tersenyum simpul. Hidup memang kadang harus menghantam seseorang dulu, biar dia belajar dari bawah. Wiwik mengangguk. Tapi beda sama Bu Laras ya. Dulu yang paling sering diejek karena kampungan, sekarang justru jadi sosok yang banyak kami kagumi. Aku menoleh padanya. Karena aku pernah dijatuhkan, Wiwik. Dan dari sana aku tahu caranya bangun dengan kepala tegak. Suatu malam, aku dan Radit mengadakan jamuan makan malam kecil di rumah. Kami mengundang para investor, beberapa teman dekat, dan juga beberapa karyawan yang berjasa besar dalam pengembangan perusahaan. Di tengah kemeriahan itu, salah satu tamu datang agak terlambat. Aku mengenalnya. Seorang direktur utama perusahaan ekspedisi besar, rekan bisnis baru kami, Pak Edwin. Dan ternyata ia datang, ditemani seorang wanita yang membuatku hampir tak percaya. Cynthia. Dengan gaun mewah, wajah yang penuh riasan, dan sikap yang dibuat percaya diri, ia menggandeng tangan Pak Edwin. Oh, Laras ya, sapanya sambil mencium pipiku ala wanita kota. Kukira kamu masih tinggal di kampung. Ternyata udah jadi nyonya besar ya sekarang. Aku tersenyum manis. Dunia ini kecil, ya. Kita ketemu lagi di tempat yang berbeda. Betul, jawab Cynthia sambil melirik ke arah Radit. Sepupu Reno ini ya? Wah, kamu benar-benar beruntung. Dan kamu juga kelihatan lebih berkelas sekarang, jawabku, setengah menyindir. Oh tentu, aku belajar dari pengalaman. Dunia nggak boleh didominasi sama orang-orang kampung teruskan, katanya dengan tawa nyaring. Radit yang sedari tadi mendengarkan dengan tenang akhirnya berkata, justru perusahaan ini berkembang berkat tangan perempuan kampung yang kamu sebut tadi. Wajah Cynthia seketika memerah. Tapi ia cepat-cepat menyembunyikan keterkejutannya dan berpura-pura tertawa. Aku tak perlu membalasnya dengan sindiran apapun. Karena malam itu, semua orang bisa melihat siapa yang menang. Beberapa hari setelah perjamuan itu, Reno muncul di warung ibuku. Ibu memanggilku dari dapur dengan suara pelan. Laras, anak itu datang lagi sendirian. Aku keluar dan melihat Reno duduk di bangku kayu, dengan wajah lelah dan tubuh yang tampak jauh lebih kurus. Hai, sapanya pelan. Hai juga, jawabku singkat. Aku duduk di seberangnya, memandangi sosok yang dulu pernah begitu kucintai. Aku cuma pengen minta maaf, Ras. Kali ini sungguh-sungguh. Aku sadar aku sudah nyakitin kamu lebih dari sekali. Aku diam. Angin sore berembus pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan. Aku pikir, kamu akan selalu jadi gadis desa yang nunggu aku pulang, lanjutnya. Tapi kamu melampaui segalanya. Kamu bahagia. Kamu berhasil. Aku menatapnya, lembut tapi tegas. Aku bahagia bukan karena ingin membalas kamu. Aku bahagia karena aku memilih untuk tidak membiarkan luka mengatur hidupku. Ia menunduk, matanya berkaca-kaca. Kadang aku berharap bisa memutar waktu. Tapi waktu itu tidak akan pernah bisa diputar, Reno. Yang bisa kita lakukan adalah belajar dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kami diam cukup lama. Hingga akhirnya ia berdiri dan berkata, terima kasih sudah mengampuni. Terima kasih sudah nggak menjatuhkan aku di kantor dulu. Semoga kamu dan Radit selalu bahagia. Aku tersenyum kecil. Semoga kamu juga bisa memulai lagi. Dari nol, tapi dengan hati yang baru. Dan untuk terakhir kalinya, ia melangkah pergi dari hidupku. Bukan lagi sebagai sosok yang kucintai, tapi sebagai kenangan yang kini telah usang. Malam itu, saat aku bersandar di bahu Radit di balkon rumah kami, aku menatap langit yang bertabur bintang. Aku nggak pernah nyangka hidupku bisa sampai di titik ini, bisikku. Radit mengecup keningku. Karena kamu kuat. Kamu nggak cuma bertahan, tapi kamu tumbuh.
Dan itu yang membuatku jatuh cinta setiap hari. Aku memeluknya erat. Terima kasih karena mencintaiku saat aku sedang hancur. Dan kamu juga mencintaiku, bahkan ketika aku belum sempurna, balasnya. Kami berdua diam menikmati malam. Tak perlu kata-kata manis, tak perlu balas dendam. Karena kebahagiaan sejati bukan tentang melihat orang yang menyakiti kita menderita, tapi tentang melihat diri kita sendiri tersenyum dengan tulus. Dan malam itu, aku tersenyum sepenuhnya. Tahun kedua pernikahanku dengan Radit menjadi babak baru dalam hidup kami. Setelah kebahagiaan yang penuh warna, tak selamanya segalanya berjalan mulus. Perusahaan kami tengah berjuang keras menghadapi tekanan ekonomi, inflasi, hingga persaingan pasar yang kian ketat. Dan, di saat itulah cinta dan kepercayaan kami diuji. Semua bermula dari pembukaan cabang baru di Kalimantan Timur. Proyek ekspansi itu awalnya berjalan lancar, sampai audit internal menemukan bahwa dana operasional bocor dalam jumlah besar. Aku dan Radit langsung terbang ke sana untuk menelusuri kasusnya. Yang mengurus langsung proyek ini siapa? Tanyaku saat rapat darurat di kantor cabang. Salah satu manajer lokal menjawab dengan gugup, Pak Arfan, Bu. Dia orang kepercayaan Pak Radit dari proyek sebelumnya. Aku melirik Radit yang duduk diam, wajahnya tegang. Panggil dia sekarang juga, ucapku mantap. Tak lama, Arfan datang. Lelaki itu terlihat santai, bahkan seolah tak menyadari posisinya dalam bahaya. Tapi saat bukti-bukti ditunjukkan, wajahnya mulai pucat. Saya cuma pinjam sementara. Untuk nutupi utang pribadi. Saya yakin bisa ganti, ucapnya terbata-bata. Kamu mencuri uang perusahaan, bentak Radit, suaranya meninggi. Saya nggak mencuri. Saya cuma pinjam. Saya sudah banyak bantu perusahaan ini, masa gara-gara ini saya diperlakukan seperti maling? Aku menatapnya tajam. Bantuanmu tidak memberi hak untuk menyalahgunakan dana. Kepercayaan itu mahal, Arfan. Sekali hilang, tidak bisa dibeli kembali. Akhirnya, kami memutuskan melaporkan kasus itu ke kepolisian. Radit tampak terpukul. Arfan adalah temannya sejak awal merintis usaha. Tapi aku tahu, Radit bukan hanya kecewa karena uang yang hilang, ia kecewa karena orang yang ia percayai mengkhianatinya. Setelah kembali ke Jakarta, suasana hati Radit tidak kunjung membaik. Ia mulai lebih pendiam, sering menyendiri di ruang kerja, dan bahkan beberapa kali menolak makan bersama. Suatu malam, saat aku membawakannya secangkir teh ke ruang kerjanya, ia menatapku dengan mata lelah. Aku merasa gagal, Ras. Aku duduk di sebelahnya dan menggenggam tangannya. Kenapa kamu bilang begitu? Arfan itu seperti saudara sendiri. Kita susah bareng. Sekarang, dia malah berkhianat. Aku bahkan gak bisa bedain lagi siapa yang tulus, siapa yang cuma manfaatin aku. Aku membelai pipinya. Kamu gak gagal, Dit. Justru kamu tegas. Kamu tidak membiarkan emosi mengalahkan prinsip. Tapi aku mulai ragu kalau kita terus ekspansi, makin banyak orang baru, makin banyak celah pengkhianatan. Dan itu risiko dari jadi pemimpin, jawabku lembut. Tapi kamu gak sendiri. Aku di sini. Kita bisa jalanin ini bareng. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia memelukku, kuat dan lama. Terima kasih, Ras, kamu penenang paling ampuh dalam hidupku. Beberapa minggu setelahnya, kami memutuskan untuk sedikit mengerem ekspansi dan fokus pada penguatan internal perusahaan. Aku menggagas program pelatihan integritas untuk karyawan dan membentuk tim etika bisnis. Ideku mendapat sambutan hangat dari banyak pihak, bahkan beberapa perusahaan lain mengundangku sebagai pembicara seminar. Salah satu seminar itu diselenggarakan di universitas tempatku dulu kuliah. Rasanya aneh, dulu aku duduk di bangku belakang, menahan malu karena ejekan teman-teman. Kini aku berdiri di podium, memberikan motivasi dan pengalaman nyata sebagai wanita yang membangun bisnis dari titik nol. Setelah acara usai, aku berjalan menuju lobi kampus dan melihat seseorang yang sangat familiar. Wulan, teman kuliahku yang dulu paling sering mengejek penampilanku. Laras, sapanya, dengan ekspresi kaget. Aku tersenyum, hai, Wulan. Lama nggak ketemu. Dia menatapku dari atas ke bawah, menilai perubahan penampilanku yang kini anggun dan profesional.
Kamu berubah banget, wow. Sekarang jadi pembicara di kampus kita ya? Aku mengangguk sopan. Iya, diminta sharing tentang etika bisnis dan kepemimpinan perempuan. Dia tertawa canggung. Dulu aku pikir kamu nggak akan jadi siapa-siapa, Las. Tapi ternyata hidup memang penuh kejutan ya. Aku menatapnya, kali ini bukan dengan dendam, tapi empati. Kamu juga pasti bisa berubah, Wulan. Setiap orang punya kesempatan, asal mau belajar dari masa lalu. Ia mengangguk pelan, lalu pamit. Aku berdiri sejenak di depan gedung fakultas, mengenang masa-masa dulu. Luka-luka itu sudah tak terasa lagi. Yang tertinggal hanya pelajaran, bahwa waktu bisa menyembuhkan, dan kesabaran bisa mengubah arah hidup. Sepulang dari seminar, aku dan Radit memutuskan untuk liburan sejenak ke Bandung. Kami menginap di villa kecil di dataran tinggi, jauh dari kebisingan kota. Di sana, kami bisa menjadi diri sendiri, bukan CEO dan direktur, tapi hanya sepasang suami istri yang saling mencintai. Di malam kedua, sambil duduk di depan perapian, Radit memelukku dari belakang. Aku merasa damai sekali di sini, bisiknya. Karena kita jauh dari semua tekanan, jawabku sambil tersenyum. Karena kamu ada di sampingku. Aku menoleh dan mencium pipinya. Kalau suatu hari nanti semuanya runtuh, aku tetap akan bersamamu, Dit. Karena kamu bukan uangmu, bukan bisnis besarmu. Kamu adalah orang yang pernah menjemputku saat aku hancur. Ia memejamkan mata. Aku bersyukur Tuhan tidak mempertemukan kita lebih cepat. Karena kalau kita bertemu saat aku belum dewasa, mungkin aku akan menyia-nyiakanmu. Aku tersenyum. Dan aku bersyukur dulu Reno mengkhianatiku. Karena dari situ aku bisa tahu mana cinta sejati. Kami tertawa kecil bersama. Malam itu, hanya bintang dan suara jangkrik yang menjadi saksi kehangatan kami. Sepulang dari Bandung, kami kembali fokus ke bisnis. Tapi kini dengan cara yang lebih matang dan selektif. Aku bahkan mulai menulis buku, sebuah memoir tentang perjalananku dari kampung, pengkhianatan cinta, hingga jadi istri pengusaha muda yang bijak. Buku itu kutulis bukan untuk pamer, tapi sebagai warisan cerita untuk perempuan-perempuan yang merasa tidak cukup baik, tidak cukup cantik, atau tidak cukup kaya. Suatu hari, saat aku sedang mengedit bab tentang pengampunan, sekretarisku datang membawa paket. Bu Laras, ini ada kiriman surat dari seseorang bernama Cynthia. Aku membuka amplop itu dengan hati-hati. Di dalamnya hanya ada selembar surat tangan. Laras, aku tahu aku bukan orang baik. Tapi aku ingin minta maaf. Aku pernah mencuri kebahagiaanmu. Tapi nyatanya, itu bukan milikku. Reno dan aku sudah bercerai. Dan hidupku sekarang jauh dari mewah. Tapi aku bahagia, karena aku belajar menerima kenyataan. Aku ingin kamu tahu, aku bangga melihatmu sekarang. Kamu mengajarkanku arti ketulusan yang dulu selalu kucemooh. Semoga Tuhan selalu melindungimu dan keluargamu. Cynthia, aku terdiam lama membaca surat itu. Ada rasa lega, hangat, dan haru bercampur menjadi satu. Aku menatap langit di luar jendela dan berbisik, "Terima kasih, Tuhan. Engkau membalasku dengan cara paling anggun." Malam harinya, Radit menemaniku menulis bab terakhir dari bukuku. Ia duduk di sampingku, memandangi laptopku sambil sesekali mencoretkan ide. "Apa judul bab terakhir?" tanyanya. Aku tersenyum dan mengetik, "Yang menang bukan yang membalas, tapi yang memaafkan dan bahagia." Radit mencium keningku pelan. "Dan kamu adalah pemenang itu." Aku memeluknya erat. "Kita pemenangnya, Dit. Kita menang, karena memilih saling mencintai dengan tulus." 2 tahun telah berlalu sejak aku dan Radit menikah. Kehidupan kami perlahan tumbuh menjadi taman yang indah, tenang, berwarna, dan penuh cinta. Semua luka masa lalu telah sembuh, dan yang tersisa hanyalah kenangan yang menguatkan. Namun hidup, seperti biasa, tak pernah benar-benar tenang. Tuhan masih punya satu kejutan terakhir, satu ujian penutup untuk benar-benar menutup lembar luka. Hari itu, kami mengadakan perayaan hari jadi perusahaan yang ke-10. Acara besar itu diadakan di Hotel Bintang 5 milik rekan bisnis Radit, dan seluruh jajaran manajemen diundang. Termasuk, tentu saja, Reno,
mantan kekasihku, yang kini masih bekerja di cabang Surabaya dan dipindahkan ke Jakarta. Aku mengetahuinya seminggu sebelum acara, ketika sekretarisku menyerahkan daftar tamu. Nama itu membuat dadaku sesak, tapi bukan karena cinta, lebih kepada rasa getir yang tiba-tiba muncul. Waktu telah berjalan begitu cepat. Di hari H, aku mengenakan gaun satin biru tua, rambut disanggul anggun, dan berdiri di samping Radit yang mengenakan setelan jas abu-abu yang rapi. Kami berdampingan di panggung utama, menyapa tamu dan memberikan pidato. Tiba-tiba mataku menangkap sosok laki-laki yang masuk ke aula. Wajahnya tirus, agak kusam, berbeda dari Reno yang dulu aku kenal. Ia datang sendirian, mengenakan setelan yang sedikit kusut, matanya kosong. Dan entah mengapa, langkahnya terhenti saat pandangannya bertemu dengan mataku. Kami saling menatap beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Setelah acara seremonial selesai, aku dan Radit menyapa beberapa tamu penting. Tiba-tiba Reno mendekat, menyelip di antara kerumunan. "Selamat malam, Pak Radit, Bu Laras," ucapnya gugup. Radit tersenyum ramah. "Reno, ya? Terima kasih sudah datang. Kamu masih betah kerja di sini?" "Iya, Pak. Saya bersyukur masih diberi kesempatan." Radit menepuk pundaknya, lalu permisi untuk menyapa tamu lain. "Kini hanya aku dan Reno." "Laras, kamu kelihatan bahagia," katanya dengan suara serak. Aku tersenyum, karena memang bahagia. Ia tertawa hambar. Aku sering berpikir, kalau saja aku dulu sabar sedikit. Kalau saja aku nggak terburu-buru nikah sama Cynthia. Kalau saja, tidak mengubah apapun. "Ren," potongku lembut. Ia menunduk. "Kamu benar. Tapi aku cuma ingin minta maaf. Aku tahu aku jahat. Aku ninggalin kamu setelah kamu nungguin aku 3 tahun. Sekarang aku lihat, kamu jadi wanita hebat." Aku menarik napas panjang. "Aku sudah maafkan kamu. Tapi bukan karena kamu pantas dimaafkan. Tapi karena aku pantas bahagia." Ia terdiam. Lalu berkata, "Aku cerai sama Cynthia 2 tahun lalu. Dia pergi bawa anak kami, dan sampai sekarang aku belum ketemu." Aku hanya menatapnya. Tak ada lagi amarah, tak ada simpati yang berlebihan. Hanya rasa paham bahwa hidup memang selalu punya caranya sendiri membayar luka. "Aku harap kamu tetap kuat, Ren. Setiap orang punya jalan masing-masing." Ia mengangguk lemah. "Terima kasih sudah mau bicara sama aku, meski aku pernah menyakiti kamu." Aku tersenyum kecil. Karena aku sudah tidak hidup di masa lalu. Malam itu, aku dan Radit menikmati makan malam berdua di balkon kamar hotel. Angin lembut menerpa wajahku, dan dalam pelukannya, aku merasa menjadi wanita paling utuh di dunia. "Kamu tahu," kata Radit, memandangi bintang. "Aku lihat tadi kamu ngobrol sama Reno. Kamu baik-baik saja?" Aku mengangguk. Aku lega. Lega karena aku bisa bicara padanya tanpa ada amarah lagi. Radit mencium keningku. "Aku bangga sama kamu, Ras. Kamu nggak pernah balas dendam, tapi kamu tetap menang." Aku tersenyum. "Karena aku punya kamu." Sebulan kemudian, hidup kami kembali dikejutkan oleh kabar yang luar biasa. Aku hamil. Ya, setelah sekian lama menunggu dan berdoa, akhirnya kami dikaruniai calon buah hati. Radit menangis saat melihat hasil tes pack dan memelukku seperti anak kecil yang menemukan mainannya kembali. Setiap minggu, ia menemani ke dokter. Ia membaca buku tentang kehamilan, ikut senam hamil bersamaku, bahkan menyiapkan playlist lagu klasik untuk bayi kami. "Kalau perempuan, namanya siapa?" tanyanya suatu malam. "Kalau perempuan, namanya Mawar. Karena dia tumbuh di atas luka yang pernah berduri," jawabku sambil tersenyum. "Kalau laki-laki?" Aku tertawa kecil. "Nama dia Harapan. Karena dia bukti bahwa hidup selalu memberi kesempatan kedua." 9 bulan kemudian, di sebuah pagi yang cerah, lahirlah seorang bayi perempuan mungil yang langsung mengisi rumah kami dengan tawa dan tangisnya. Kami menamainya Mawar Alesya Raditya. Dan sejak saat itu, aku tahu, luka itu telah sepenuhnya sembuh. Bukan hanya karena waktu, tapi karena cinta yang tidak pernah kutebus dengan dendam. Cinta yang kubangun bersama lelaki yang mencintaiku bukan karena masa laluku,
tapi karena siapa aku sebenarnya. Beberapa bulan kemudian, aku meluncurkan buku keduaku yang berjudul Membiarkan Yang Pergi, Menyambut Yang Layak Tinggal. Buku itu menjadi bestseller dalam 2 minggu. Banyak perempuan muda yang menulis kepadaku, mengatakan mereka terinspirasi oleh kisahku. Beberapa bahkan mengaku mulai berani meninggalkan hubungan yang toksik karena merasa punya harapan baru. Aku tahu, kisahku bukan satu-satunya. Tapi jika kisahku bisa menyelamatkan satu hati yang terluka, maka aku akan terus menulis. Di akhir bukuku, aku menulis. Aku pernah menunggu seseorang selama 3 tahun. Tapi ternyata, yang kutunggu bukan untukku. Dan aku bersyukur, karena saat aku berhenti menunggu yang salah, Tuhan mengirimkan yang tepat. Bukan hanya untuk mencintaiku, tapi untuk mengajarkanku memaafkan dan tumbuh menjadi wanita seutuhnya. Dan aku menutup halaman terakhir dengan foto keluargaku, aku, Radit, dan Mawar kecil yang tersenyum polos di pelukan kami. Kisah cintaku bukan kisah balas dendam. Ini adalah kisah tentang memaafkan dan menang dengan anggun. Kini, setiap pagi aku bangun bukan dengan tangis patah hati, tapi dengan tawa anakku dan pelukan hangat dari suamiku. Aku bukan lagi wanita yang menunggu seseorang yang bahkan tak tahu bagaimana cara menjaga. Aku adalah istri dari seorang pria yang tahu bagaimana mencinta. Dan itu lebih dari cukup.